Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul dan saya sekarang punya studio. Dan karena itulah saya mungkin kalau ngundang-undang orang itu bisa lebih leluasa karena saya diberi pinjam oleh Perpustakaan HB Yasin, tempat saya nongkrong. Jadi kalau misalkan kita ada acara apa-apa, nanti mungkin ada seminar, ada apa juga saya pengennya di sini sih. Soalnya saya udah dikasih pinjam ini sama tukang panitia yang ada di sini dan Teteh adalah salah satu orang pertama yang akan diskusi rame-rame di sini di channel saya, tapi di HB Yasin ini. Jadi ini sekalian juga ngajak Baraya semua untuk datang ke sini karena di sini ada buku-buku lama yang sudah tidak saya baca, pas dibaca lagi ternyata itu juga salah satunya. Kita sekarang akan berbicara ini dan Teh Kumaila ini adalah narasumbernya bisa dikatakan karena kita mau ngebahas hal-hal yang mistik dan klinik tapi coba kita lihat dalam kacamata yang lebih rasional. Misalkan kita bahas santet. Percaya nggak? Enggak. Udah jawabannya gitu doang, satu kata enggak. Sesimpel itu. Sesimpel itu, ya tentunya alasannya ini ya, di santet itu kan nggak ada level pemeriksaan pastinya kan. Kayak penyakitnya bisa apa aja, ya udah penyakitnya bisa apa aja, diagnosisnya bisa santet gitu. Misalnya rambut rontok santet, atau kayak sakit perut santet. Nggak, maksudnya santet dalam definisi ada kemampuan dari orang tertentu atau dari pihak tertentu untuk mengirimkan bala kepada orang lain. Jadi santet dipahami oleh masyarakat di Nusantara ini sebagai bagian lain dari asihan atau bagian lain dari pelet. Jadi pelet jahat itu santet, pelet baik itu ya asihan itu yang ini. Jadi maksudnya nah, Teteh percaya enggak dengan ada kemampuan dari orang tertentu atau pihak tertentu yang bisa mengirimkan bala kepada orang lain tanpa medium? Tidak. Berarti kayak kan menyakiti secara jarak mental, jauh, fisik gitu ya. Iya, fisik dan mental. Enggak. Jadi misalkan Teteh punya boneka colok-colok, dia juga ikut kesakitan gitu, colok-colok kesakitan gitu. Enggak percaya. Kayak apa alasannya maksudnya nggak ada dasarnya aku bisa percaya kalau itu tuh beneran bisa kejadian gitu. Nggak, misalkan dengan pikiran yang lebih posmo gitu, saya membuka aja kemungkinan untuk percaya, tapi sampai sejauh ini saya belum menemukan buktinya, misalkan gitu. Kayak gitu. Nah itu kan berbeda dengan titik gak percaya gitu. Ya sebenarnya kan itu sama aja, karena faktanya sampai saat ini belum ada yang bisa bikin percaya gitu. Jadi kalau misalkan mungkin nggak, misalkan kita cari cocok logi yang lebih ringkas, misalkan ada orang yang menyakiti orang lain karena tatapannya. Jadi ada tetangga marah sama tetangga yang lain, tiap hari dipelototin terus karena punya hutang gak dibayar misalkan. Dan akhirnya pelototan itu bikin orang itu sakit gitu karena stres, karena tertekan, dipelototin tiap hari. Nah, bisa nggak santet dipahami dengan cara seperti itu? Menurut aku itu jadinya definisinya bukan santet sih. Karena kan misalnya kita punya guru yang galak gitu di sekolah. Guru yang galak di sekolah, kita kalau kepapasan sama guru itu juga sakit perut, tegang, takut. Tapi kan juga santet. Iya, enggak, maksudnya orang-orang yang membuka kemungkinan bahwa santet itu bisa aja diilmiahkan, bisa aja berpikir bahwa bisa aja kok misalkan dengan mekanisme seperti itu orang bisa sakit, bisa kan? Nah, mungkin nggak dengan cara yang lain, misalkan ada orang tertentu yang menciptakan sebuah atmosfer yang pada akhirnya membuat orang di dalam atmosfer itu jadi sakit gara-gara tingkat stres gitu. Oh, karena lingkungannya toksik gitu ya? Misalkan kan definisi santet itu definisi yang klinik. Yeah. Jadi ketika coba dimasukin ke dalam ranah yang lebih ilmiah, kita tuh menemukan banyak padanan-padanannya gitu. Jadi maksudnya stres bisa didefinisikan, ya kayak Teteh tadi itu, stres bisa didefinisikan sebagai santet, diartikan sebagai santet gitu ya. Kemudian maka di lambung ditemukan zat-zat yang aneh gitu, itu juga wah itu santet. Bahkan ada beberapa yang sudah masuk televisi dan diperiksa sama dokter, dan dokternya sampai mengatakan bahwa itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ada kasus yang dulu tuh yang mana ya? Kasus kawat keluar dari perutnya itu. Konten itu pernah dokter ya.
Jadi gini loh Kang, tadi kan santet itu kita definisikan sebagai kemampuan untuk melukai orang jarak jauh tanpa melukai orang gitu loh, gitu. Pokoknya pengertiannya itu kan klinik dan mistis. Tapi ketika kita punya nih alasan, tadi kan Akang bilang pengen diilmiahin, misalnya kayak ruang kerja yang toksik atau dipelototin tiap hari. Kalau kayak gitu kan itu udah bukan klinik dan mistis lagi. Itu udah ada alasannya dan jadinya definisi santet udah nggak fit di situ. Iya, ya maksudnya ketika definisi dalam sifat klinik itu coba dimasukin ke dalam ranah yang lebih rasional, nah mungkinkah kasus-kasus seperti itu tuh bisa dimasukkan gitu? Dimasukkan apa? Dimasukkan bahwa santet bisa aja ilmiah kalau kategori santet atau definisi santet atau kriteria santet yang dimaksud itu adalah kemampuan orang untuk menciptakan atmosfer yang bikin orang lain stres gitu. Ya, bisa aja nggak sih? Nah, tapi kalau misalnya udah terbukti nih ada dasar-dasar ilmiahnya, dasar-dasar rasionalnya, label santetnya gugur. Coba kalau misalkan kita masukkan ke dalam ini akan menjadi sedikit polemik, tapi kalau misalkan dalam konteks agama, kita mengetahui semua agama tuh mengakui santet. Iya. Dalam Islam ada santet kan dia? Ada kan. Ya, nabinya pernah disantet gitu. Betul. Jin, maksudnya kan jin dipercaya bisa nyakitin gitu ya, atau kita bisa nyakitin manusia lain minta tolong jin secara kepercayaan dia. Tapi kan sebenarnya ini kan agama-agama kan agama-agama tua ya, maksudnya lebih tua dari teknologi. Agama tua? Ya nggak tua-tua banget ya. Islam ya 1400 tahun gitu, Kristen 2000-an tahun. Nggak terlalu tua, cuman itu masih lebih tua daripada teknologi kesehatan. Maksudnya kayak teknologi kesehatan kan paling baru 1 abad 2 abad kita baru tahu tentang patogen, itu kita baru tahu 1 abad 2 abad kita baru tahu orang tuh sakit gara-gara patogen, gara-gara virus, gara-gara bakteri, gara-gara vaksin tahun 1800-an. Betul, baru 1800-an. Genetik juga baru tahu 1800-an DNA. Jadi emang saat itu kan pengetahuan kita tentang penyakit tuh masih sangat minim. Nah, misteri itu ya kita isi aja santet of the gaps gitu. Segala misteri itu, oh ini santet kali, santet. Jadi kalau misalkan ada masyarakat kita yang percaya pada santet, apain? Tidak, itu karena warisan budaya aja sih. Enggak, maksudnya itu kan sebenarnya berimplikasi kepada hal-hal yang lain kan. Betul. Itu bahkan berimplikasi pada masalah ekonomi kan. Betul. Nah, jadi ketika kita menemukan ada orang yang percaya pada santet, itu kita apain? Apakah kita mentolelirnya, atau kita memberikan edukasi, atau kita malah menolak secara terus terang? Kalau misalkan dalam konteks sosial, apa yang harus kita lakukan kalau misalkan kita ketemu dengan orang-orang yang sebagian besar di Indonesia percaya pada santet? Sebenarnya idealnya kan edukasi ya, cuman kebanyakan juga tempat-tempat yang wilayah-wilayah di mana orang-orangnya itu masih sangat percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, itu juga wilayah-wilayah yang masih minim akses layanan kesehatan gitu. Jadi kalaupun misalnya kita kasih edukasi tapi nggak kita kasih solusi, itu nggak ada layanan kesehatannya juga sebenarnya susah gitu. Misalnya dokter sangat terbatas tapi dukun di mana-mana. Ya gitu jadinya dilemanya nanti. Jadi santet, kepercayaan masyarakat terhadap santet itu berhubungan erat dengan berbanding lurus dengan ketersediaan layanan kesehatan di sana. Wah, nggak tahu datanya, tapi masuk akal ya, make sense ya. Kayaknya iya. Soalnya jadi ketika misalnya pusing terus, sakit perut, kalau misalnya ada dokter di klinik sebelah rumah, ada puskesmas, nah tinggal ke situ aja berobat. Tapi kalau misalnya nggak ada layanan kesehatan yang bisa disamperin, tapi adanya praktisi ruqyah atau dukun, jadinya yang gampang nyamperin kayak gitu. Bisa jadi iya kali. Jadi, tapi di Indonesia banyak juga yang tadi itu yang ada keluar kawat-kawat dari perut itu kan pemeriksanya dokter dan dia ke rumah sakit kan? Itu rumah sakit punyanya dokter itu. Rumah sakit itu punyanya dokter itu ternyata. Oh iya, banyak kan dokter yang bisnis rumah sakit. Nah jadi kecuali rumah sakitnya punya siapa, dokternya punya siapa, itu mah kelihatan banget dokternya punya kepentingan. Nah, itu kan emang mereka tuh kayak pengobatan syariah. Mereka tuh punya tim ruqyah gitu di rumah sakitnya. Aku pernah ngontenin itu tuh dokter ruqyah. Oh dokter tapi ngeruqyah. Dokter tapi percaya santet dan sihir. Dan alasannya gitu, nggak bisa dijelaskan secara medis, jadi apalagi gitu. Nanti ini Baraya, saya nanya kepada Baraya, apakah
secara etis boleh nggak sih kalau misalkan dokter juga percaya pada hal-hal yang klinik gitu, hal-hal yang itu juga aku pertanyakan di konten aku, boleh nggak sih? Karena menurut aku ya nggak boleh. Kalau misalnya dokter masih pakai pola pikir dukun, ya ngapain kita ke dokter? Ya nggak sih Kak? Iya. Dan jadinya trust issue nih. Kalau misalnya kita ke dokter malah dibilangnya ini gara-gara jin gitu. Ya kan itu bukan jawaban yang kita mau dari seorang dokter. Nggak, tapi kan misalkan gini ya, ini memang dilematis di Indonesia dalam hal ini tuh. Cuman maksudnya gini, dokter tuh biasanya juga bilang gini, bahkan ketika dokter kontak dengan dukun-dukun kan mereka itu berinteraksi kadang-kadang. Mereka mengatakan seperti ini. Misalkan ketika ada siapa Tinampi itu yang ahli spiritual yang ayah kayak gimana itu. Nah, ketika dokter ditanya terkait itu, maka kesepakatannya adalah nanti warga masyarakat tolong kalau misalkan ada sakit urusannya itu adalah sakit medis ke dokter, kecuali kalau misalkan ada sakit-sakit non medis silahkan datang ke sana. Nah, itu saran dari pemerintah. Iya. Aneh ya, padahal kan iya, non medis tuh nggak ada. Sebenarnya kan kondisi semuanya non medis. medis itu nggak ada. Ya, Jadi sepenuhnya tidak percaya dengan sesuatu yang non medis gitu. Ya karena kalau diperiksa pasti ada alasan medisnya sebenarnya. Kita bilang non medis karena kita belum nemu alasan medisnya. Sebenarnya kan gitu. Jadi, nah itu. Jadi ketika misalkan ada masyarakat yang tidak percaya atau ada masyarakat yang percaya pada santet, maka kita harus edukasi. Dan ya berarti itu juga bertentangan sebenarnya dengan banyak sekali kepentingan di Indonesia. Betul. Yaitu Itu masalah dilema. uang juga, masalah hierarki di masyarakat, masalah kepercayaan juga dan ini pada bagian ini masalah kepercayaan seperti dokter yang tadi itu. Kan misalkan ya, ketika ada seorang dokter yang dia percaya pada santet, misalkan pada pelet dan semacam itu, kemudian dia buka sebuah pilihan kepada pasiennya, kalau mau non medis silahkan, medis ke saya. Nah itu si dokter itu juga kan seperti itu. Kalau misalkan mau pakai ini di ruqyah silahkan boleh. Kalau apa-apa ke saya sebagai ini dikasih obat ini juga boleh. Berarti itu tuh salah. Kan maksudnya bukankah kepercayaan pribadi itu adalah prerogatif dirinya? Ketika dokter mempercaya itu, kemudian pasien juga mempercaya itu, dan si dokter memberikan kesempatan untuk memilih dua di antaranya, kan sebenarnya itu etis nggak sih? Ayo. Mungkin kalau menurut aku dokter yang ngasih opsi kayak gitu tuh dokter yang cari aman kali ya. Maksudnya cari aman untuk menghormati kepercayaan orang. Bisa nggak kita ambil kemungkinan bahwa ruqyah juga kan sebenarnya mensugesti orang untuk menjadi lebih sehat misalkan. Misalkan. Okay. Dia berargumentasi seperti itu. Jadi saya akan menghargai kepercayaan orang itu yang mempercayai tentang ruqyah dan santet misalkan. Nah, karena dia sudah mempercayai itu, maka jalan terbaik saya untuk mengobatinya adalah dengan melalui kepercayaannya, melalui sugestinya, karena pikiran orang yang sembuh akan mendorong orang itu juga menjadi sembuh secara fisik. Misalkan argumentasinya seperti itu. Etis gak sih? Kalau aku pribadi sih aku ngeliatnya nggak etis ya. Tetap nggak etis? Iya, kalau aku tetap ngeliatnya nggak etis. Dengan argumentasi bahwa ruqyah, santet, yang hal-hal kayak gitu tuh nggak jelas, diagnosisnya nggak jelas, metodenya nggak jelas, metode penyembuhannya nggak jelas, pemeriksaannya nggak jelas, semuanya nggak jelas. Nah, saya tuh punya pengalaman. Saya tuh kan dulu tuh pernah ngeruqyah dan beberapa memang terlibat dalam aktivitas ngeruqyah orang itu. Salah satu momen di mana saya berhenti dari ngeruqyah itu adalah ketika saya menemukan orang yang kesurupan dalam tanda kutip. Tapi kesurupan yang dimaksud itu sebenarnya adalah trans yang diatur dan direkayasa oleh orang yang ngeruqyahnya itu. Jadi orang yang ngeruqyah itu menciptakan sebuah sugesti dan diterima oleh orang bahwa kamu kerasukan setan. Jadi kalau misalkan saya pegang bagian belakang ini, kamu panas kan? Nah, panas kan? Nah, coba panas, coba identifikasi. Nah, ini kan sebenarnya panas. Nah, ini ada gejolak besar dari dalam itu. Makanya coba kamu cepat-cepat baca ini, lalu tepuk-tepuk ke sini, dan akhirnya benar si orang itu guling-guling, lalu meronta-ronta apa. Dan pada satu momen dia mencoba sekuat tenaga untuk mengeluarkan darah dari mulut. Dengan si dahak itu sekuatnya, dan memang akhirnya dia ngeludah darah itu.
Karena sebelumnya sudah disugesti dengan bahwa kalau misalkan kamu sakit yang seperti ini, kamu kena santet, itu biasanya sampai keluar darah apa segala rupa, muntah darah kayak gitu. Dan akhirnya si orang itu tersugesti menjadi seperti itu. Itu salah satu alat. Pada akhirnya saya di situ menemukan bahwa ternyata ruqyah itu bukan hanya bacain orang yang terduga kena santet itu dengan bacaan-bacaan Quran atau ayat-ayat suci dan sebagainya, tapi ada pemasukan sugesti yang sangat luar biasa. Bahkan ada kelompok yang mengaku ruqyah syariah, itu ternyata latar belakang pendiri dari ruqyah syariah itu adalah ahli hipnosis. Jadi dia bisa merekayasa pikiran orang lain dengan cara yang seperti itu. Nah, pada bagian itu, saya nemu itu tuh, saya nemu di mana ada bagian di mana saya tetap percaya pada ruqyah dan sebagainya di satu sisi yang jauh di sana, tapi pada bagian praktek itu saya jelas itu mengingkari itu, karena secara psikologi saya paham bahwa itu sebenarnya bukan ruqyah, tapi itu sebenarnya adalah sugesti yang ditanamkan orang kepada orang lain. Waktu aku ngeruqyah metode gimana? Air bacain doa ya? Iya. Sebenarnya kan gitu. Dulu kan waktu zaman Nabi tuh ruqyah itu kan emang praktek perdukunan. Terus Nabi nggak bolehin. Nabi anggap syirik. Terus akhirnya dibolehin, tapi ganti gitu. dibikin jadi syar'i gitu. Jadi prakteknya tuh cuma boleh ngasih doa ke air minum gitu. Nah dulu zaman aku masih nyantri juga kan suka ada pernah nyantri ya? sepanjang pendidikan aku santri aku. Ada momen dimana kayak kita tuh baca Quran seharian gitu, kayak dari pagi sampai maghrib. Terus suka ada orang-orang naro air kan. Terus atau ya ada momen-momen dimana aku diundang baca Quran gitu ke rumah atau kemana gitu, aku baca Quran seharian, orang-orang pada naro air gitu. Itu kan jadinya kan air Quran ya, air ruqyah juga sebenarnya gitu. Cuman ya bukan buat pengobatan atau apa gitu. Nah, yang jadi masalah kan ketika praktisi ruqyah ini mengklaim kemana-mana gitu, dan jadinya dia jadi endorse santet juga gitu. Iya betul, endorse santet. Ya karena dipromosikan karena marketnya. Dia menciptakan marketnya itu jadinya. Tapi keyakinan penuh atas ketidaknyataan santet, ruqyah dan lain sebagainya itu didasarkan pada belum pernah ketemu sama kejadian-kejadian supranatural, benar gak sih? Kalau belum pernah ketemu sih, aku nggak bisa bilang belum pernah ketemu ya. Bisa jadi ketemu, tapi aku menunda kesimpulan-kesimpulan yang. Coba kasih cerita supernaturalnya itu gimana? Cerita ya paling lihat hantu. Pernah lihat hantu? Ya tuh kecil, tapi kan jadi sekolah aku tuh kayak di kaki gunung. Misalnya aku ketemu apa atau gangguin apa. Atau dia suka ngeledekin aku gara-gara kamu nggak percaya hantu tapi pernah ketemu hantu gitu. Lah iya. Ya nggak apa-apa. Iya. Saya juga aku menunda kesimpulan bahwa itu hal-hal yang supranatural karena bisa jadi itu penampakannya itu bukan conjured, bukan emang tampak karena ada di situ, tapi bisa jadi ditampakkan oleh otak aku gitu. Apa yang kita lihat di mata ini kan transmisi otak sebenarnya. Oh iya. Iya, ya bisa jadi otak. Apa yang dilihat pada waktu itu? Aku pernah ketemu waktu SMP. Aku pernah ketemu waktu SMP. Kayak aku, cuma matanya tuh lebih hitam gede. Terus dia juga kayak kaget saya. Saya kaget dengan kaget saya sendiri. Ini nggak di-cut. Nah jadi waktu itu tuh kebetulan aku lagi mens, lagi nggak sholat. Jadi teman-teman di asrama semuanya pada pergi ke masjid kecuali aku. Jadi aku lagi sendirian. Terus aku ke kamar mandi. Terus harusnya kan aku sendirian. Ada orang. Pas aku lihat di dalam situ ada aku sama-sama pakai baju pramuka, lencananya sama, terus rambutnya waktu itu juga aku panjang pakai jepitan. Bukan cermin kan itu? Bukan. Nah terus aku buka jepitan rambut sini, terus dia diem, terus dia buka juga. Gitu aku takut. Udah, tapi kan bisa jadi karena itu tempatnya gelap, bangunannya tua, atau hal-hal lainnya. Atau pernah aku ngontrak rumah tuh di Ciputat. Rumahnya emang agak tua, terus
ada ular gede banget, ularnya tuh hitam deh gitu-gitu. Terus aku liatin kan, aku nyari matanya karena dia hitam banget. Udah gitu kan, apalagi kita kan suka nemu tuh jin itu suka. Iya, kalau itu kan satu warna kan. Dalam wujud ular hitam yang hitam semua gitu. Aku kan terkonfirmasi ya. Terus tapi waktu itu tuh aku diem, aku nunggu pertama dia masuk dari mana apa gimana gitu. Itu serem sih. Terus aku minta tolong tetangga nyari ularnya, nggak ketemu. Dan itu ularnya gede banget. Cuman aku menunda kesimpulan untuk aku percaya kalau itu jin atau semacamnya. Karena itu rumah lama, bisa jadi rumah lama kan udah misalnya mungkin berjamur atau udah mengandung gas karbon monoksida, mungkin aku keracunan dan aku berhalusinasi gitu. Ya, ada beberapa khususnya yang siapa itu Carol, siapa yang bikin argumen yang bikin buku skeptis, apalah itu saya lupa. Tapi dia juga jelaskan seperti itu, bahwa kalau misalkan penampakan hantu, salah satu yang paling sering kejadiannya sebenarnya bukan kita melihat hantu, tapi otak kita keracunan karbon dioksida atau karbon monoksida, saya lupa. Dia keracunan yang seperti itu dan akhirnya ada halusinasi yang akhirnya bisa menampakkan. Cuman maksud saya gini, itu tempat terbuka atau tempat tertutup dulu? Rumah, di dalam rumah. Nah, cuman maksudnya kalau ada orang yang pernah beberapa kali menyaksikan makhluk-makhluk yang atau supranatural atau kejadian supranatural dan sebagainya, kan semestinya membuka kemungkinan. Jadi bukan saya menunda kesimpulan, tapi saya tuh udah nutup, pokoknya nggak akan ada seperti itu, tapi itu ditunda kesimpulannya. Kenapa nggak? Karena saya menunda kesimpulan, maka saya tidak akan dulu mengambil sebuah kesimpulan apakah itu memang nyata atau tidak. Iya, aku menunda kesimpulan karena aku masih punya penjelasan lain. Ada hantu lainnya. Waktu itu tuh aku lagi punya bayi, dan yang namanya ibu yang baru punya bayi itu kan jarang tidur ya, jadi kurang tidur. Suatu hari aku keluar kamar, tuh aku ke dapur, aku lihat ada aku pakai daster, cuman dasternya bukan daster aku, dia lagi menyusui bayi. Aku samperin, aku takutnya dia orang asing masuk rumah gitu. Tapi pas aku lihat dia tuh aku, tapi lebih pucat dan bayinya bukan bayi aku gitu. Kayak dia lagi menyusui juga gini. Terus aku langsung jalan pelan masuk kamar. Aku butuh tidur. Oh, sekarang gak kaget. Udah. Gak, canda. Terakhir. Gitu. Nah, aku langsung menyimpulkan bahwa kayaknya ini karena aku nggak tidur berhari-hari, makanya aku ngelihat penampakan. Karena setiap aku ngelihat penampakan tuh aku selalu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi hantu ibu yang gendong bayi saya juga pernah lihat itu di kamar. Nih, kaget saya. Tapi saya pernah kayak gitu juga, saya ajakin salaman tapi malas cuma senyum terus menyeringai hilang. Dan saya sama istri saya juga selama berhari-hari itu ngedenger suara tangisan di ruangan yang sama, di kamar yang sama. Nah, pernah juga ya banyak. Nah itu dengan maksud saya adalah kan dalam pikiran yang dalam tanda kutip ya, dalam alur pikiran yang benar. Kalau misalkan saya menghadapi sebuah misteri, kemudian misteri itu belum saya pecahkan, maka saya tidak akan menutup jawaban, saya akan membuka kemungkinan bisa A, bisa B. Sedangkan teteh barusan saklek ini sudah tidak, tapi saya menunda kesimpulan di sini. Nah itu pada bagian itu saya belum pahamnya tuh. Sudah tidak karena aku punya alternatif jawaban lain. Kayak tadi ketika aku ngelihat ya, ada. Kan tetap aja itu sebuah alternatif gitu. Itu betul. bahwa misalkan kita melihat halusinasi itu alternatif. Itu juga belum kita yakinkan bahwa kita belum memiliki metodologi apakah itu tuh. Betul. Tapi anggaplah ada sebuah timbangan di mana ini adalah kesimpulan aku percaya hal-hal mistis dan supranatural dan aku tidak percaya. Nah, aku taruh apa ya di timbangan ini, aku taruh apa ya, misal aku taruh beras gitu ya. Nah aku di dua timbangan ini terlalu banyak beras yang berisi, beras ini mewakili pengalaman dan pengetahuan ya, terlalu banyak beras-beras yang mengisi timbangan tidak percaya gitu daripada yang percaya. Sedangkan kan yang percaya tuh terbatas pada pengalaman-pengalaman lihat hantu dalam kondisi-kondisi tertentu kan. Mungkin aku akan bisa full percaya kalau misalnya hantunya itu
aku lagi berdua gitu sama orang, terus kita benar-benar memastikan bahwa kita melihat hal yang sama gitu. Oke, coba rasa takut tadi itu, kan rasa takut itu juga terkonfirmasi. Maksudnya waktu tadi Teteh bercerita, kemudian merinding sendiri dan kemudian takut sendiri dan dikagetin over reaksi sendiri. Maksudnya itu adalah alamiah bagi manusia untuk manusiawi. Nah, terhadap santet, terhadap pelet dan lain sebagainya itu juga adalah reaksi alamiah manusia untuk bisa mempercaya itu kan? Karena bahkan Teteh pun tadi takut ketika Teteh sudah yakin bahwa hantu. Ya, dikagetin. Iya maksudnya Teteh tidak percaya. Tidak percaya itu kan sebenarnya adalah kualitas intelektual, percaya dan tidak percaya itu kan. Nah, tapi sisi emosional Teteh itu sebenarnya masih mempercayai itu. Betul, karena kan kita kan punya ada respons rasional itu kan respon yang berjeda ya, respon yang lama. Sedangkan respon yang instingtif itu kan respon yang alami. Ya aku kalau dikagetin ya kaget. Aku kalau lagi dengar cerita serem ya aku takut. Aku nonton film horor ya aku takut. Karena kan aku badannya tetap manusia gitu dan aku merespon secara manusiawi gitu. Ya, karena merinding itu kan respon biologis. Ya, karena itu ketika seorang dokter yang menawarkan mau ruqyah enggak itu juga kan sebenarnya adalah akomodasi si dokter itu untuk memberikan layanan yang manusiawi kepada pasiennya. Mungkin kalau di luar layanan, di luar peran dia sebagai dokter, oke. Tapi kalau misalnya dia menyarankan itu di ruang praktek, aku tetap menyimpulkan itu nggak etis. Atau misalkan kita cari ya perbandingan yang lain. Ada pengacara yang saya bisa kok mengatasi masalah hukum yang dipegang sama Teteh ini. Bisa dengan cara apa? Ini argumentasi hukumnya kan begini dia bisa ajukan seperti itu. Tapi ada juga pengacara yang mengatakan udahlah kasih aja ke saya 200 juta nanti urusan semuanya selesai. Ada dua opsi kayak gitu kan. Itu tidak etis. Itu tidak etis, tapi berlaku. Nah, si dokter itu tidak etisnya itu sama seperti itu kurang lebih atau tidak? Enggak lah. Enggak, beda. Tidak etisnya enggak separah itu, tidak etisnya mild lah. Menurut aku itu adalah pertimbangan untuk menghargai kepercayaan orang. Ya, waktu lagi rame-rame ada babi ngepet, kan ada tuh seorang ahli yang mengomentari, yang ngasih penjelasan, aku lupa profesor atau siapa lah, pokoknya akademisi gitu. Terus di ujung kalimatnya dia bilang, tapi kita harus menghormati keyakinan orang lain. Nah iya itu menurut aku nggak etis. Oh itu nggak etis? Itu nggak etis. Ya itu kan kepercayaan masyarakat. Iya, terus yang mana akhirnya terbukti enggak kan? Maksudnya itu terbukti bohongan kan, terbukti settingan babi ngepet yang itu. Iya betul. Coba misalkan kita masuk ke dalam skup yang lebih sakral gitu ya. Keraton Jogja sampai saat ini masih ngumbah keris, masih ke Kanjeng Ratu Pantai Selatan dan sebagainya. Lalu kita tidak boleh menghormati itu, walaupun itu adalah ekspresi kebudayaan mereka. Itu kan nggak destruktif. Kalau misalnya menyangkut dengan penyakit, itu kan menyangkut dengan keselamatan nyawa seseorang. Kalau kayak ritual-ritual budaya kayak gitu kan ya cuma buat ritual, nggak apa-apa. Kalau waktu babi ngepet itu juga menimbulkan kehebohan, menimbulkan fitnah. Karena kan kepercayaan orang kan babi ngepet itu kan manusia yang mencuri gitu. Manusia jadi babi untuk mencuri, nggak praktis ya manusia jadi mencuri. Nah iya, ya itu kan berarti mengandung muatan prasangka ke orang lain gitu, bakal ada korbannya, kepercayaan yang kayak gitu. Kalau misal penyakit-penyakit kan, apalagi kalau misal penyakit yang mengancam nyawa ya, dokter yang tahu ini legit penyakit harusnya nggak nyaranin ke ruqyah. Kalau misalnya dia emang nggak tahu, harusnya dia tidak menyimpulkan non medis, harusnya dia saranin dirujuk ke rumah sakit lain atau dokter lain yang dia rasa lebih capable untuk bisa dapat kesimpulan medisnya gitu. Oke. Jadi pada akhirnya terkait dengan santet, terkait dengan pelet, terkait dengan hal-hal supranatural, Braja Musti kemampuan-kemampuan yang seperti itu. Sampai sejauh ini Teteh masih menganggap bahwa itu semua klaim dan semua bukti bahkan semua penglihatan yang saya alami selama ini itu terbantahkan. Enggak juga. Lebih ke belum bisa memberikan kepada saya ke sebuah keyakinan. Ya sudah. Nah tapi ya ini masyarakat silahkan melek
melek baca, melek fenomena, lihat masyarakat, lihat apa yang terjadi. Ini kan memang sebenarnya masalah yang dilematik, masalah yang pelik. Dan bisa aja kalau misalkan kita berbicara lebih panjang terkait dengan hal ini bisa menjadi sebuah polemik. Bisa aja ada bagian-bagian dari video ini yang dipotong. Apa ya? Masalah yang sebenarnya ada yang mengambil keuntungan dari masalah ini. Nah, iya itu betul sih. Jadi banyak sekali Baraya kepercayaan-kepercayaan yang kita anut selama ini, banyak sekali hal-hal yang masih membudaya selama ini itu sebenarnya tuh gak bagus. Tapi itu akan dipromosikan terus-terusan karena dikaitkan dengan kepentingan ekonomi dari pihak tertentu. Itu masih banyak yang seperti itu. Saya nggak menyebut kepercayaan jenis apa dan di mananya gitu ya. Cuman itu sudah menjadi sebuah fenomena umum bahwa kita bisa aja mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan orang lain, dan selama ketidaktahuan itu memberikan keuntungan buat kita paksa orang lain itu untuk tetap tidak tahu. Dan saya tidak mau lanjut lagi karena itu mungkin saja bisa menjadi polemik. Tapi terima kasih Teh karena sudah berbincang di sini terkait dengan hal yang seperti ini. Nanti kapan-kapan kita desak orang lain lagi untuk menerima atau menolak kepercayaan yang selama ini dia anut. Baraya itu saja ya, dan terima kasih kepada Perpustakaan HB Yasin. Kapan-kapan nanti kita ketemu lagi di sini, dan coba Baraya misalkan silakan request siapa yang mau bisa kita undang ke sini. Saya tuh sebenarnya di sini tuh mau ngundang si itu tapi gak jadi. Terima kasih karena sudah menyimak. Teteh mau ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Enggak deh. Kata-kata terakhir sebelum eksekusi mati. Iya tadi aku pengen bilang sebelum meninggal. Gitu ya. Ya, saya pamit undur diri dan Teh Kumaila dari Forbidden Question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.